Our hearts beat to the city street. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sebuah pertanyaan di mana seorang petani kelapa sawit memupuk dengan 100 gram urea pada 1 bulan setelah penanaman dengan menggunakan sistem cincin seperti yang ada di gambar. Ini adalah sebuah cara pemupukan yang menurut saya, menurut The Brondol adalah sesuatu yang tidak tepat. Bahwa pemupukan urea yang dimulai pada 1 bulan setelah penanaman di lapangan harusnya adalah ditebar merata dengan jarak, ini mungkin jaraknya sudah tepat, yaitu adalah 30 cm dari pangkal batangnya. Akan tetapi sudah mengukur pangkal dari pangkal batang 30 cm, pola yang tepat adalah pola yang menyebar. Kenapa hal ini perlu dilakukan oleh sahabat-sahabat The Brondol? Mengingat bahwa namanya urea yang memiliki 46% nitrogen, di mana bahwa ketika urea itu berada pada satu titik dan dia kemudian larut dan dia kental, bisa jadi dia akan menarik cairan yang ada di akar. Jika terlalu kental itu malah akan menarik. Sehingga hal inilah yang menyebabkan bahwa tanaman kelapa sawit ataupun akar kelapa sawit justru akan mengalami yang namanya plasmolisis. Plasmolisis adalah pecahnya sel yang disebabkan karena cairan ditarik oleh urea, cairan yang ada di dalam sel akar tertarik oleh urea dengan cara dipaksa. Hal ini kalau apabila terjadi, maka bisa jadi bahwa akar kelapa sawit malah mengering. Inilah alasannya kenapa bahwa penggunaan urea alangkah lebih baik dengan cara menggunakan ditebar merata, bukan menggunakan sistem cincin yang ditebar seperti ada bertumpuk-tumpuk seperti ini. Pemupukan yang bertumpuk-tumpuk pada urea ini akan sangat akan memiliki dua kemungkinan kerugian yang harus kita nikmati. Kerugian yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan. Kemungkinan dia pada konsentrasi tinggi urea pada satu titik, maka dia kemungkinan akan menyebabkan plasmolisis atau pecahnya sel yang disebabkan karena cairan dalam sel akar akan ketarik oleh urea. Kemudian yang kedua adalah ketika dia ditumpuk seperti ini dan kena sinar matahari langsung, maka kemungkinan terbesarnya adalah terjadilah volatilisasi nitrogen. Volatilisasi nitrogen dalam bentuk amoniak adalah sebuah hal yang sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa nitrogen atau dalam hal ini urea bersifat adalah sangat higroskopis. Jika dia kena sinar matahari langsung, bukannya malah bereaksi akan membentuk amonium atau nitrat yang bisa diserap oleh tanaman, justru berbalik arah membentuk amoniak yang akan menguap. Itu. Jadi nitrogen yang menguap adalah amoniak, sama dengan kita mau mupuk sawit atau mupuk langit ini. Sehingga menurut saya pribadi ini adalah kurang tepat, yang bisa berakibat fatal. Sehingga sahabat The Brondol semuanya kalau mupuk harusnya tetap 30 cm dari pohon, kemudian ditebar merata sekeliling ini. Jangan ditumpuk pada seperti cincin seperti ini, nggak tepat. Mungkin ada beberapa kasus tambahan yang ingin saya sampaikan pada pemupukan urea ini. Pak Pendi, kalau misalnya kita sudah tebarkan janjangan kosong, apakah boleh janjangan kosong kita mupuk di atas janjangan kosong? Jawabannya adalah boleh saja. Akan tetapi bahwa konsep dasar pemupukan nitrogen atau dalam hal ini adalah pemupukan urea dengan menggunakan pemupukan nitrogen dengan menggunakan urea, maka seminimalnya ada dalam 1 minggu ada 1 hari hujan deras atau 2 hari hujan sedang. Hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa supaya urea itu mudah bereaksi, dia harus ada air. CONH2 2 kali dalam yang merupakan rumus kimia urea, jika dia kena air maka dia akan mudah sangat bereaksi. Sehingga sahabat The Brondol ketika memupuk tanaman belum menghasilkan harus tepat. Ketika sahabat The Brondol semuanya di sini, seandainya di sini, ini ternyata kalau di sini misalnya di daerah-daerah sini ada yang kemungkinan kemarin ada yang dikurungi, ada pakai seng dan sebagainya yang kita berikan untuk bisa menghalau supaya hama tidak nyikat kalau bahasanya pendek itu tidak nyikat pada titik tumbuh ini. Bagaimana pemupukannya? Sebisa mungkin bahwa pemupukan urea yang dilakukan jangan sampai kita memupuk tetap terlalu dekat di sini, jangan boleh. Ini kita ulangi lagi. Kita tidak boleh terlalu dekat di sini. Mesti aja banyak orang bertanya-tanya. Ketika misalnya ini dikasih kerangkengan ataupun dikasih seng
ataukah dikasih pelindung tertentu supaya tidak dimakan oleh tikus ataupun landak. Ketika sahabat The Brondol semuanya memupuk di dalam sini, justru sangat tidak tepat. Pak Pendi, tapi kan akarnya belum banyak. Oke, bahwa ketika kita mau memupuk urea dengan terlalu jauh di sini ya, bahwa sekali lagi bahwa konsentrasi urea akan diserap oleh tanaman kelapa sawit melalui proses difusi dan osmosis paling banyak. Sehingga ketika dia difusi atau osmosis, misalnya dia harus larut dulu terhadap air yang nanti masuk ke dalam tanaman kelapa sawit melalui perakaran yang masuk bersama dengan cairan yang diserap, air yang diserap oleh tanaman. Maka semuanya akan mudah ketarik. Artinya bahwa walaupun dia berada di sekitar jauh dari akar, tetap akar akan bisa diserap. Justru malah merangsang perakaran lebih baik. Sehingga saran The Brondol untuk pemupukan urea ini, janganlah kita memupuk terlalu dekat dengan pohonnya. Justru tidak boleh terlalu dekat pohonnya. Nah, ada beberapa kasus sahabat The Brondol semuanya ketika memupuk urea ini malah justru kemalan garing Pak Pendi. Ya karena balik lagi, garing atau keringnya daun atau pelepah yang disebabkan karena pemupukan urea walaupun hanya 100 gram adalah ketika metode yang diterapkan adalah hal yang salah. Ketika metodenya salah, tertumpuklah, kemudian terlalu dekatlah, itu. Ini akan sangat mungkin. Kenapa dia mengering? Karena mungkin akan terjadi akar juga kerusakan akar yang disebabkan karena tadi saya sampaikan plasmolisis atau pecahnya sel akar yang disebabkan oleh cairan di dalam akar ketarik sama urea dengan beberapa sifat higroskopis yang dimiliki oleh urea itu sendiri. Sehingga sahabat The Brondol semuanya, kita harus arif dan bijaksana ketika memupuk urea. Apakah urea itu aman-aman selama kita mau memupuknya dengan cara yang benar adalah aman? Sebagai contoh, ketika banyak orang tidak sadar, ini mungkin hal yang sepele, yang mungkin sahabat The Brondol yang punya tanaman belum menghasilkan harus paham betul ketika kenapa kadang-kadang daun ini kok mengalami kuning-kuning ya Pak Pendi ya, padahal dia nggak kena apa-apa. Ntar dulu, ketika kita memupuk urea, kemudian tangan kita ada melekat butiran-butiran urea dan menempel pada titik-titik daun ini, jangan salah. Butiran urea yang nempel pada daun akan kemungkinan akan menarik cairan paksa yang ada di dalam daun supaya dia akan ketarik oleh urea. Hal ini juga akan menyebabkan namanya plasmolisis sel daunnya. Plasmolisis ataupun pecahnya sel itu bukan hanya masalah sel di dalam sel akar saja, tapi sel daunnya juga akan mungkin pecah. Sehingga ketika kita memupuk urea atau memupuk NPK ketika masih ada butiran tanahnya, tidak boleh memegang pada bintik-bintik misalnya daun-daun ini. Ketika dia nempel satu butir saja, dia akan menguning coklat dan mungkin akan berlubang. Kenapa? Karena cairan akan ketarik oleh urea itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.